Selamat sore, Kak. Iya, selamat sore. Oke, sorry ya. Jadi kakak agak telat. Soalnya kakak tadi ada kegiatan, jadinya agak telatin dikit. Oke, ini kakak ntar sebentar lagi akan mulai aja, biar cepet. Cuman ini kakak lagi nyari file dulu ya. Tunggu sebentar. Mungkin 1 menit lagi ya, kita akan mulai. Oke, ini kakak mau pindahin file dulu. Oke, tunggu sebentar nih kakak cek dulu. Em, Oke, ini recordingnya udah nyala. Oke, ini kakak tinggal share screen berarti. Oke, yang hadir di sini ada Arga dan Orlando ya. Sebentar lagi akan absen. Oke, ini kita masih melanjutkan persamaan reaksi. Oke, ini sebagian agak susah ya karena ini sebetulnya pelajaran SMA. Tapi kalau misalnya bingung, nggak apa-apa. Ini mungkin kalau misalnya ada yang agak susah gitu, nanti kita ganti aja soalnya biar lebih mudah. Oke, oke. Jadi di sini ini kakak kasih contoh soal aja. Hmm, mungkin nih kakak tulis satu ya di sini. Oke, jadi untuk kelas hari ini kakak kasih satu soal pembuka. Kalau misalnya ada yang bisa mengerjakan dan mau mengerjakan, boleh banget. Tapi kalau misalnya masih ada yang kalian bingung, boleh tulis aja di kolom chat. Misalnya kak, saya masih bingung, nanti akan kakak jelaskan ya. Oke, jadi kakak kasih satu soal ya di sini. Ini nggak di luar ini. Jadi di sini kita punya H itu hidrogen, dan kita punya fluor. Jadi kalau misalnya kalian bingung, anggap aja ini kayak soal aljabar ya. Jangan anggapnya, aduh ini kimia susah. Sebetulnya ini kayak soal nyari persamaan aja gitu. Dan kakak rasa pasti kalian sudah familiar dengan itu sebenarnya. Oke, jadi di sini. Oh iya, kakak hampir lupa nanya, apakah kalian sudah bisa ngeliat layar kakak nggak di sini? Udah kelihatan belum share screen kakak? Sudah, Kak. Oke, sudah ya, berarti aman ya. Oke, terima kasih Arga. Nah, ini kita kan ada H2 dan F2. Ini kakak sedikit pengenalan ya. Nah, kalau misalnya kalian ngeliat di sebelah suatu unsur, ya misalnya kan unsur hidrogen ya, simbolnya H. Kalau misalnya nggak tahu namanya, nggak apa-apa, sebut aja H gitu loh. Nah, di sini nggak gitu signifikan ya, maksudnya itu namanya unsur apa. Nah, ini namanya angka yang kecil di bawah, di samping ini, oke, ini namanya adalah indeks. Ya, jadi indeks itu fungsinya apa? Kakak sedikit menjelaskan ya, jadi biar kalian lebih paham cara menyetarakan suatu reaksi. Oke? Nah, indeks ini dia tuh tujuannya untuk menunjukkan jumlah jumlah atom unsur. Jadi dia kan ada di sebelah hidrogen nih. Dia nunjukin di apa namanya hidrogen ini ada berapa banyak gitu. Jadi gitu. Nah, jadi ini tuh gunanya kalau di suatu senyawa ya. Jadi senyawa itu compound ya, nama bahasa Inggrisnya. Dan dia itu terdiri terdiri atas dua unsur atau lebih. Jadi biasanya dua, tapi kalau lebih juga namanya senyawa gitu ya. Nah, misalnya kita di sini punya H2O. Jadi ini em, rumus molekulnya air ya, H2O. Nah, di sini kalian bisa melihat ada angka dua yang kecil ini ya, yang tadi kita sebut indeks. Oke? Nah, itu indeks. Nah, indeks ini apa? Dia nunjukin jumlah atom spesifik. Nah, maksud spesifik itu gimana? Dia pas menunjukkan jumlah atom spesifik yang berada di sebelah kirinya. Nah, ini kan H2, berarti dia nunjukin jumlah atom H, bukan jumlah atom O ya. Kalau misalnya jumlah atom O, maka dia di sebelah kanannya si oksigen. Jadi seperti itu ya cara melihatnya. Nah, setelah itu, di sini itu namanya indeks. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau ada dua hidrogen dan satu oksigen. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada satu lagi di sini namanya adalah koefisien. Jadi angka yang gede ini koefisien. Ini adalah koefisien. Ini kakak ketik aja. Koefisien. Oke. Dan yang kecil di sini adalah indeks. Oke, jadi ini indeks ya. Ini koefisien, ini indeks.
Jadi sudah kelihatan ya perbedaannya. Nah, bedanya apa? Nah, koefisien ini dia juga menunjukkan jumlah atom unsur, tapi dia global gitu. Artinya kalau ada angka yang gede di depan ini, yaitu namanya koefisien, dia itu menunjukkan semuanya. Berarti kan kalau misalnya tadi H2O, dia tuh hanya dua ini berarti merujuk ke atom hidrogen aja. Tapi kalau misalnya dua di depan, maka oksigen ini juga termasuk. Artinya ada dua oksigen juga dalam senyawa tersebut, gitu ya maksudnya. Jadi kalau seperti ini, kita itu punya dua oksigen, dan kalau hidrogen itu gimana dong, Kak? Kalau misalnya ada koefisien dan ada indeks, nah itu artinya kalian kalikan. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat indeksnya itu 2 dan koefisien 2, maka kalian tinggal ini aja, tinggal dikalikan. Oke? Tinggal 2 kali 2 sama dengan 4. Oke? Jadi di sini oksigennya sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin ini dulu kita perkenalan. Nanti setelah itu kita akan balik ke soal ini. Apakah kalian sudah bisa menyetarakan reaksi? Jadi ini masuk reaksi yang paling mudah disetarakan. Dan cara menyetarakan reaksi itu gimana? Kalian itu cuma mainkan di koefisien ya. Jadi cuma mainkan koefisiennya itu angka yang di paling depan nih. Jadi jangan nambah indeks dan juga jangan nambah unsur baru ya. Jadi khusus penyerahan reaksi ini nanti kalau penambahan unsur baru itu di bagian redox nanti. Oke, jadi tapi kalau sekarang nggak dulu. Jadi kita main di koefisien aja. Oke, jadi seperti itu ya untuk perkenalannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk saat ini? Sebelum kakak lanjutkan, setelah ini kakak akan kasih sedikit latihan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kakak rasa enggak ya. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang masih bingung itu tanyakan aja ke kakak. Oke, boleh diketik di kolom chat. Oke, jadi hari ini kakak mau kalian belajar em, cara menghitung berapa banyak atom unsur dalam satu senyawa. Oke, jadi gitu aja. Nah, jadi di sini contohnya, ini kakak bakal ngasih beberapa soal. Di sini, misalnya kita ambil yang ada di sini ya. Oke, ini kakak kasih beberapa soal. Satu dulu ya, kita coba salah satu. Misalnya kita punya NH3. Oke, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh diketik di kolom chat, boleh langsung aja. Kakak mungkin kasih waktu 1 menit ya, 1 atau 2 menit gitu untuk jawab. Oke, jadi kan tentukan jumlah atom unsur N dan H. Oke, untuk soalnya kakak sudah ini ya, sudah ketik di kolom chat dan ini kita sedang mencari NH3 ya. Oke, boleh dijawab ya. Nanti kakak tunggu jawabannya. Oke, mungkin satu lagi ya, kakak tambahin satu soal lagi di sini. Misalnya kita punya oksigen O2. Sorry, ya nggak gini. Nah, ini N-nya ada berapa banyak? Anggap ini soal nomor 1. Di sini duanya ada berapa banyak? Ini soal nomor 2. Oke, boleh dijawab ya. Kakak kasih waktu 2 menit untuk menjawab sampai 6:21 nanti. Oke. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh diketik di kolom chat. Oke, itu kakak sudah ketik juga ya soalnya.
Oke, sudah 21 di sini. Oke, kakak mendapatkan jawaban dari Arga ya. Oke, mungkin kalau Orlando ingin mencoba, boleh dicoba aja ya. Kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kakak akan kasih latihan soal lagi. Oke, jadi di sini Arga bilang kita punya satu atom N itu nitrogen, H itu hidrogen, dan O itu oksigen. Jadi masuk atom unsur yang umum ya, nama-nama unsur yang umum. Oke, jadi sudah benar ya di sini. Karena di sini N itu kita lihat di sekitarnya. Apakah ada koefisien di depan senyawanya? Nggak ada, berarti nggak ada senyawa. Dan di sebelah N pun dia tidak memiliki indeks. Maka kalau seperti itu kita anggap nilai N itu satu jumlahnya. Nah, kalau H3 itu ada indeksnya ya. Itu ada di angka 3 kecil di bawah si hidrogen. Maka itu namanya indeks. Nah, indeks itu menunjukkan jumlah atom hidrogen secara spesifik. Jadi kalau koefisien semua unsur yang dalam senyawa tersebut. Tapi kalau indeks hanya senyawa yang ada sebelahnya. Maka benar ya di sini nitrogennya satu dan hidrogen kita ada tiga. Oke, sudah benar ya. Nah, di sini kita punya oksigen. Itu ada dia nggak punya koefisien, tapi dia punya indeks di sini. Maka di sini indeksnya itu ada dua, maka yang menunjukkan kalau oksigen ini memiliki, maka unsur bebas ini memiliki terdiri atas dua atom oksigen, maka dua. Oke, sudah benar ya, berarti Arga sudah mulai ngerti di sini. Atau mungkin sudah paham ya, tapi ini kakak nge-review lagi. Nah, nggak apa-apa. Setelah ini, kakak akan persulit dikit. Di sini kakak akan ngasih waktu. Oke, jadi di sini kakak ambil yang ini. Tapi kakak akan kasih koefisien. Di sini belum ada yang ada koefisiennya ya. Oke, ini kakak kasih ya. Misalnya ini kan NH4NO3. Kita bikin aja ada dua. Jadi itu koefisien kita ya. Kalau ada angka di depan ini koefisien. Dan angka yang kecil di sebelahnya ini adalah apa namanya indeks. Nah, kalau soalnya penyertaan reaksi itu kan kalau misal kalian perhatikan itu hanya ada indeks aja ya, nggak ada koefisiennya. Nah, artinya dia belum setara. Biasanya suka ada koefisien ya, namanya kalau pesan reaksi dia bisa ada koefisiennya. Maka kalau nggak ada itu, nah itu yang harus kita lakukan. Kita menambahkan koefisien agar jumlah atom yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan tuh sama atau setara jumlahnya. Jadi kalau misalnya kok di sebelah kanan misalnya ada aku hitung ada dua nitrogen tapi kok di sebelah kiri hanya satu, nah maka itu yang sebelah kiri harus ditambahkan, mungkin dimainkan saja koefisiennya gitu ya misalnya. Nanti kita akan mulai bahas untuk koefisiennya. Oke, jadi di sini kita ada 2N H4 NO3. Oke, jadi ini kakak kasih waktu berapa menit ya mungkin untuk menjawab. Oke, ini mungkin kakak kasih waktu 3 menit untuk menjawab ya. Kalau menurut kalian seperti ini gimana? Atau mungkin lebih juga nggak apa-apa ya kakak kasih waktu 3 sampai 4 menit. Kira-kira paling telat lewat 28, oke? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian masih bingung, kalian jawab sebisa kalian aja, oke? Tapi nanti lewat 28 tetap akan kakak bahas ya. Jadi di sini kalian kakak minta untuk menentukan jumlah atom semuanya ya di sini atom N, oke, H, dan O. Jadi perlu diperhatikan ya indeksnya dan koefisiennya. Ingat ya kalau koefisien itu menunjukkan keseluruhan jumlah atom atom unsur tersebut dalam sebuah senyawa semuanya berarti. Tapi kalau indeks hanya atom unsur yang ada yang spesifik yang misalnya ada di sebelah kirinya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, mungkin kakak tunggu sampai 29 pun nggak apa-apa ya. Yang penting kalian ngerti dan punya waktu untuk mengerjakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan aja ya. Kakak tunggu jawabannya.
Oke, jadi di sini sebenarnya ada dua nitrogen yang mungkin sebelumnya belum nemu ya soal seperti ini. Biasanya kan kalau misalnya lebih dari satu gitu kan dia ada indeksnya. Tapi kenapa ini N-nya muncul dua kali? Nah itu sebetulnya sama-sama nitrogen ya antara yang muncul pertama yang di sini sama yang kedua. Nah kalau misalnya ada yang bisa menjawab, em, bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa. Kalian jawab yang kalian bisa aja. Misalnya yang hidrogen dan oksigen. Jadi nggak harus semuanya dijawab. Yang kalian berhasil nemuin aja juga nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau 29 ya. Oke, kakak cek di sini. Oke, itu jawaban dari Arga ya. Di sini nitrogen 64, hidrogen 8, oksigennya ada 6. Oke. Em, apakah Orlando juga ingin mencoba? Kalau misalnya ingin coba, boleh ketik di kolom chat juga ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kita cek sama-sama ya. Oke, jadi nitrogen ini memang muncul dua kali. Ya, tapi ini kalian hitungnya satu ya. Di sini kan nitrogen satu, satu. Di sini satu juga hitungannya. Berarti satu tambah satu, dua ya. Oke, satu tambah satu, dua. Nah, ini kalian patokannya seperti tadi aja gitu kalau ada indeks. Nah, kalau ada indeks kan kalian kalikan dengan koefisiennya. Nah, sama seperti nitrogen ini. Karena ada dua, kita tinggal kalikannya dengan koefisien di sini. Maka dua ini kita kalikan dengan dua. Kita kali ya. Maka hasilnya kita dapat 4. Jadi total nitrogen ada 4. Jadi di sini kita tuliskan nitrogen itu sama dengan 4. Nah, bagaimana dengan hidrogen dan oksigennya? Oke. Nah, hidrogen di sini kita punya indeks 4, koefisien 2. Maka kita kalikan. Nah, oke, di sini kita kalikan ya. Maka 2 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 8. Oke, jadi 8 di sini ya. Nah, lalu kita juga punya oksigen nih paling terakhir. Koefisiennya 2. Dan di sini 3 ini adalah indeksnya.
Nah, sama seperti tadi juga ya, kita kalikan saja 2, kita kalikan 3 di sini, maka berarti 2 kali 3 ya, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi sebetulnya kimia itu mudah ya hitungannya, hitungannya nggak ada yang ribet sebenarnya. Jadi perkaliannya pun mudah banget, jadi bisa dihitung tanpa kalkulator. Jadi oksigennya adalah 6. Oke? Nah, benar ya di sini ya, jawaban Arga sudah benar di sini. Jadi jumlah atom nitrogennya ada 4, atom hidrogen ada 8, dan atom oksigen ada 6. Jadi sudah tepat banget ini. Oke, berarti kakak asumsi saya sudah paham ya. Nah, untuk Orlando, karena belum jawab, kakak anggap mungkin kamu bisa karena belum bertanya. Tapi kalau misalnya masih bingung, itu tanyakan aja ke kakak. Nanti akan kakak jelaskan, oke? Nah, jadi kakak maunya kalian em, betul-betul paham nih di sini ya. Kakak rasa kalau untuk yang indeks ini pasti sudah bisa ya. Ini berarti ada artinya ada 3 karbon, 5 hidrogen, 3 nitrogen, dan 9 atom oksigen. Jadi ikutin indeksnya aja. Jadi dia lain-lain ya. Jangan disamakan. Koefisien sama. Oke, mungkin kalau apa deh kakak tes aja ya di sini ya. Sekali lagi, setelah ini kita akan masuk ke persamaan reaksi. Jadi kita punya C8, H18, sama apa lagi ya? Tunggu sebentar, nih kakak cek. Ada soal apa lagi ya? Sini. Oke, misalnya di sini. Kita punya 6 HCl. Oke, jadi ini last ya. Setelah itu kita akan masuk ke persamaan reaksi. Jadi untuk soal pertama, kakak minta kalian untuk menentukan jumlah atom karbon. Kakak mau make sure kalian betul-betul udah ngerti. Oke? Jadi di sini hidrogen lagi dan di sini ada Cl. Cl itu klorida. Oke. Nah, oke. Untuk soal satu di sini kan jumlah atom C dan H. Dan untuk soal nomor 2 tentukan jumlah atom A dan Cl. Oke, ini kakak sudah tulis. Oke, kakak kasih waktu mungkin ini mudah ya, 2 menit aja. Nanti kalau 35 ya. Kalau 35 menuju 36 gitu, kakak akan bahas. Oke, oke, kakak tunggu ya jawabannya. Untuk Orlando mungkin nggak apa-apa, misalnya kamu ngerasa masih bingung, dicoba aja gitu, oke? Jadi kakak harap kalian berdua mau jawab dari tadi. Cuman Arga doang yang jawab, jadi semoga Arga mau mencoba juga ya. Oke, kalau yang bingung, tanyakan aja ke kakak. Nanti kan kakak jelaskan kembali kok. Oke, pasal 36 ya. Oke, di sini ada dapat jawaban dari Arga.
Oke, terima kasih Arga. Oke, jadi di sini sudah jelas ya kalau C-nya 8 dan hidrogennya 18. Jadi HCl di sini sama-sama 6. Oke, itu benar ya jawabannya. Ini kakak cuma mau ngetes kalian untuk melihat indeks sama koefisien. Berarti di sini harga sudah memahami ya kalau koefisien itu artinya dia mempengaruhi semua, maksudnya dia itu menunjukkan itu merupakan jumlah atom unsur dari semua yang ada di senyawa ini. Maka 6 ini gak hanya untuk si hidrogen tapi juga untuk menunjukkan jumlah si klorida. Tapi kalau indeksnya di sini itu hanya menunjukkan atom unsur spesifik yang ada dekatnya aja. Kayak di sini 8 itu hanya menunjukkan jumlah atom karbon dan 18 ini hanya menunjukkan jumlah atom hidrogen. Maka di sini kita jawab ya C itu ada 8, hidrogen ada 18. Hidrogen dari HCl ini ada 6 dan klorida juga ada 6 karena kita ngeliat koefisiennya. Kalau ini kita ngeliat indeksnya. Jadi tergantung ya. Jadi kalau kalian lihat ada angka yang gede itu di sebelah senyawa, nah itu koefisien. Nah, artinya ini mengaruhi semuanya ya. Nah, tapi kalau kalian lihat ada satu angka yang kecil gitu di sebelah em, unsur tertentu, nah dia itu juga spesifik unsur tertentu saja. Dan jangan lupa kalau misalnya di sini tiba-tiba nongol koefisien, misalnya kakak tulis 2. Nah ini artinya kalian harus kalikan gitu ya. Jangan yang di depannya aja, misalnya 2 kalian kali 8 nih, misalnya kalian ingat nih. Ini misalnya kakak tuh ganti ya, nih kakak tulis. Misalnya ini kita kasih koefisien di depannya. Ini jangan sampai apaan ya? Iya benar harga. Jadi 16. Nah, tapi ini harus semuanya ya kalau udah koefisien jangan cuman si karbonnya doang lalu kalian lupa sama 18-nya. Nah, 18-nya juga harus diingat gitu. Iya, benar. Kalau 18 dikali 2 jadi 36 ya. Nah, kalau udah koefisiennya harus dikalikan semua. Oke, berarti di sini kakak anggap Arga sudah menguasai ya untuk menghitung em, ini semua. Nah, ini sebetulnya langkah pertama ya, untuk mencari ya, sorry, untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi. Oke, jadi kalau sudah ngerti ini, pasti kakak yakin bisa mencarinya. Nah, karena sudah bisa, ini kakak kita kita mulai dengan contoh soal di sini ya. Nah, ini kita misalnya nih sama-sama kakak aja nanti penyetaraannya, tapi kakak mau minta kalian untuk menentukan jumlah atom unsur yang ada di nomor ini ya, yang kakak kotakin ini. Oke, di sebelah kiri dan di sebelah kanan tuh berbeda ya. Oke, jadi ini kakak ketik aja ya soalnya. Tentukan jumlah atom T dan Cl. Ini sebelah sisi reaktan ya. Sisi reaktan atau sebelah kiri. Oke. Lalu yang kedua yang kakak minta itu tentukan sama sih sebetulnya. Tentukan jumlah atom P, Cl. Oke. Ini sisi produk atau sebelah kanan. Oke. Jadi itu ya tugas kalian. Setelah ini kita akan menyetarakannya sama-sama. Jadi kalian mainin koefisien. Tapi kalau misalnya ada yang berhasil nemuin jawabannya, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Cukup menjawab yang telah kakak ketik ini aja. Oke, kakak kasih waktu em, mungkin 3 menit cukup ya. 3 menit ya. Lewat 42 nanti kita akan bahas sama-sama. Oke. Kalau misalnya Orlando mau coba, itu misalnya cuma bisanya satu aja, misalnya gitu. Misalnya, aku cuma mau jawab yang sisi reaktan, itu nggak apa-apa banget ya, oke? Nggak harus semuanya kamu jawab juga nggak apa-apa. Jawab salah satu aja sebisanya, oke? Jadi biar kakak tahu kalian sudah ngerti atau enggak. Oke, kak ternyata sudah 40 ya. Oke, kakak extend ya sampai lewat 43. Oke, nanti setelah itu kita akan setarakan sama-sama. Tapi sebetulnya nggak harus jawab 43 lewat 43 banget ya. Kalau misalnya ada yang sudah nemuin jawabannya dan mau langsung kirim di kolom chat juga boleh. Jadi kalau misalnya lebih cepat, nanti kita bahasnya juga lebih cepat. Oke, gitu ya. Jadi maksudnya kakak kasih waktu sampai 43, tapi kalau misalnya lebih cepat nemuinnya nggak apa-apa. Kita langsung bahas aja.
Oke, di sini kakak mendapat jawaban dari Arga. Oke, dari sisi reaktan itu P-nya ada 4, Cl-nya ada 2, dan sisi produk itu kita punya P-nya 1, Cl-nya 3. Oke, apakah mungkin Orlando ingin mencoba salah satu aja mungkin berdasarkan yang telah kakak jelaskan tadi, kalau misalnya menentukan satu apa namanya jumlah atom unsur, kalau lihat indeksnya bagaimana gitu. Oke, hmm, tapi kalau misalnya Orlando masih menjawab, nggak apa-apa ya, boleh diketik aja di kolom chat. Oke, jadi sini kakak bahas aja langsung jawaban dari Arga. Jadi benar ya, kita bahas dari sisi reaktan dulu. Itu benar, kita P atau fosfor ya. Di situ ada 4 atom. Karena kenapa? Karena kita lihat indeksnya saja di sini. Jadi indeksnya di sini itu ada 4 yang menunjukkan kalau jumlah atom fosfor di unsur bebas ini ada terdiri, maksudnya unsur bebas ini terdiri atas 4 fosfor. Jadi kita catat dulu ya, di sini itu P-nya 4. Gimana ya? Maksudnya biar yang kiri-kiri aja, kanan-kanan aja. Oke, ini kakak jadi bingung nulisnya gimana penuannya. Oke, nggak apa-apa. Kita tulis di sini aja. Nanti kakak akan kasih garis bawah. Oke, tunggu gini aja. Ini kakak catat yang di Zoom aja pakai Android Zoom. Ini kita tulis aja ya. P-nya itu 4. Ini warna merah itu reaktan. Oke. Oke, di sini Arga juga bahasnya menjadi nomor 9 ya. Nanti kita langsung bahas aja berarti ya kalau begitu. Kalau misalnya ada yang mau langsung jawab di bawahnya juga, nomor 10 juga boleh banget ya. Jadi kita langsung bahas 3 soal, langsung kita setarakan. Oke, Orlando, nggak apa-apa boleh coba aja ya. Misalnya kalau ingin mencoba nggak apa-apa. Jadi di sini kakak tetap akan bahas itu semuanya. Oke, balik lagi. Benar di sini V-nya ada 4. Di sini CL-nya juga kita ngikuti indeks. Indeksnya ada 2. Maka di sini ada 2. Oke. Nah, di sini di sisi produk itu kita ada PCl3. Oke, mungkin untuk penyetaraan reaksi kita bahas nomor 8 dan 9 aja ya. Karena soal nomor 10 itu kalau kakak sudah coba ngerjakan soal nomor semuanya di sini. Kalau kakak lihat-lihat di sini tuh nomor 10 kayaknya agak panjang ya. Jadi mungkin kakak skip. Kakak bahas nomor 8 dan 9 aja biar jadi kalian nggak bingung gitu kebanyakan. Oke, jadi kakak latihan aja. Kalian lihat sisi reaktan, di sisi produk, kalian lihat gitu apakah sudah setara atau enggak gitu ya. Oke, jadi hari ini itu aja dulu. Jadi kita satu persatu. Nah, ini untuk sisi yang kiri. Nah, untuk yang sisi yang kanan, kakak ganti warna hijau. Jadi biar kelihatan ya jelas ya perbedaannya. Di sini P-nya itu hanya 1. Oke, oke. Arga mau jam nomor 10. Iya, silakan. Gak apa-apa. Dia langsung ketik aja. Oke, langsung diketik aja. Jumlah atom yang di sebelah kiri apa, sebelah kanan apa. Jadi kita hari ini fokus ke itu dulu ya. Karena ini termasuk yang paling krusial. Kalian kalau misalnya nggak tahu jumlah atomnya berapa di sisi kiri ke sisi kanan gimana mau disetarakan. Karena kunci dari ini tuh kita mau bikin sama. Contohnya di sini ini kan selnya 3. Kita ikuti indeks ya, di sini indeksnya 3. Ya, di sini ya. Kan gini nih kalau kalian lihat. Nggak sama ya. Nah, kenapa fosfornya itu di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan hanya 1. Nah, kloridanya juga sama, ini nggak setara. Di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 3. Ini nggak ini ya. Nah, makanya kalian perlu harus bisa menghitung dulu, oke? Jadi sebelah kiri berapa jumlah atomnya, di sebelah kanan berapa. Karena kalau misalnya kalian aja bingung ngitungnya, jumlahnya kalian nggak tahu, ya gimana kalian bisa menyetarakannya. Karena tujuannya penyetaraan ini adalah biar si fosfor yang di sini 4, di sebelah kanan juga 4, gitu ya. Nah, cara menyetarakannya gimana? Seperti tadi kakak bilang, kita itu hanya mainin di koefisien aja. Kita mainin di koefisien. Jadi jangan tambahin, misalnya kita so pinter nih, kan HCl nih, aku tambahin aja, kurang kan ini kan H2 nih misalnya. Ini kan H. Nah, aku tambahin aja di sini kan biar Cl-nya nggak terpengaruh nih. Aku tambahin aja di sini indeks 2 di sebelah hidrogen itu jangan ya. Kalian mainnya di koefisien, jangan main di indeks. Oke? Nah, ini kalau indeks ini memang sudah dari soalnya biasanya. Jadi kalian cukup mainnya di koefisiennya aja. Jadi gitu ya. Oke, kakak sudah clear. Nah, kita lihat di sini, kita cek.
biasanya kita mulai dari yang paling ujung kiri, oke? Nanti kita lihat di sebelah kanan, apakah sudah setara atau belum. Jadi kita cara mencetarakannya gitu, jadi biar dia sistematis. Jadi misalnya di sini kita punya P4. Oh iya, tadi Arga mau jawab nomor 10, boleh ya, diketek aja, dijawab aja, oke? Nanti kakak akan ke situ bahas, ke nomor 10. Cuman kita satu persatu ya, ini kakak nomor 8 dulu ya. Nah, di sini kan ada P4 nih, kita sudah hitung ya. Tadi kita sudah bahas sama-sama kenapa fosfor di sebelah kiri. 4 kita ngeliat indeksnya. Nah, tapi di sebelah kanan hanya satu. Nah, kita mau bikin si fosfor yang ada di sebelah kanan tuh sama kayak yang sebelah kiri, yaitu sama-sama 4. Caranya gimana? Kita tambahkan koefisien. Nah, karena kita maunya 4, kita tulis aja di sini langsung 4 PCl3. Nah, ini kan koefisiennya 4 ya berarti ya di sebelah kanan. Dari sini kita kelihatan nih kalau 4, nah fosfor di PCl3 ini nggak punya yang namanya indeks ya. Si fosfor ini nggak punya indeksnya kosong, berarti kita anggapnya 1. Dan dia punya koefisien 4 nih sekarang setelah kita tambahkan. Maka fosfor ini yang sebelumnya hanya 1, jumlahnya menjadi 4. Oke, Arga sudah jawab nomor 4. Oke, oke terima kasih Arga. Setelah itu kita akan bahas. Jadi kita bahas 3 soal ini aja ya, biar kalian juga nggak overwhelm gitu. Karena ini sebenarnya materi, iya, karena ini materi SMA ya sebenarnya. SMP mulai belajar, jadi kakak bahasnya pelan-pelan aja. Nah, ini berarti P-nya sudah 4. Nah, di sini kita ngelihat ya, di sini kan selnya 2. Oke, selnya 2. Nah, di sebelah em, kanan tuh sekarang udah bukan 3 lagi. Kenapa, Kak? Kenapa nggak 3 lagi? Karena kita tambahkan koefisien. Nah, ingat ya, koefisiennya kita tambahkan, dia akan berpengaruh ya ke semua ya oke ke semua atom unsur yang ada di senyawa tersebut. Jadi dia nggak cuma mengaruhi si P tapi dia juga mengaruhi si Cl3. Jadi aturannya sama ya. Kalau koefisien tuh dia mempengaruhi semua atom unsur yang ada di dalam senyawa tersebut, tapi kalau indeks itu hanya merujuk ke atom unsur tertentu aja ya. Jadi pas yang di sebelah kirinya saja, nggak semuanya. Nah, di sini Cl3 itu kan dia sudah punya indeks nih 3. Nah, tiba-tiba kita tambahkan koefisien 4. Apa yang terjadi? Ya kita harus kalikan dulu nih, berarti nggak bisa 3 aja. Kita harus kalikan dengan 4 karena ada penambahan koefisien. Jadi kita 4, kita kalikan dengan 3. Jadi sekarang jumlah atom Cl di sebelah kanan itu bukan bukan 3 lagi tapi 12. Jadi ingat kalau kita tambahkan koefisien di unsur bebas, misalnya kayak kakak tambahkan di H2 nih, ya dia ngaruhnya ke hidrogen aja karena dia unsur bebas dia berdiri sendiri. Tapi kalau yang dia dalam senyawa itu kita tambahkan koefisien, dia tuh nggak cuma mengaruhin satu unsur aja ya, tapi ke semua atom unsur yang ada dalam senyawa tersebut gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, nah jadi sudah dapat 12. Nah biasanya kita tuh pasti nambahin koefisien di sisi yang berkekurangan ya, jangan yang kelebihan. Kalau kelebihan ya ngapain kita tambahin lagi ya. Jadi karena kita di sini tuh tujuan menyetarakan tuh kita hanya bisa menambahkan koefisien, tapi nggak ada yang boleh dikurangin, dan kalian juga nggak boleh nambahin yang namanya indeks, oke, yang angka yang kecil di bawah ini pas buat satu unsur aja, atau nambahin suatu senyawa atau unsur baru. Jadi jangan ya, cukup nambahin koefisien. Dan koefisien yang sudah ada, misalnya kayak sudah tambahin, ini bisa kok misalnya, aduh kayaknya 4 salah deh, aku mau ganti 2 itu boleh. Tapi biasanya gitu ya, cenderung menambahkan. Jadi nggak mungkin atom Cl ini kita hilangin kan, ah pusing lah misalnya gitu, aku hilangin aja. Nggak bisa begitu ya. Jadi em, cara menambahkan tetap harus tambahin, dan pada akhirnya pasti bisa setara kok. Oke, balik lagi ke sini. Di sini kita punya Cl12, ini Cl2. Nah, kita kan harus nambahin koefisiennya. Kita tahu nih Cl2 ini berarti apapun koefisien yang kita tambahkan di sini, bisa kita tambahkan 3, itu akan dikalikan dengan 2. Kalau 3 kali 2 sama dengan 6. Apakah sudah sama dengan 12? Belum ya, belum sama. Jadi, caranya biar sama itu, oke, sini ada jawaban dari Abga. Sebentar nanti kakak cekin nomor 10 ya. Nah, jadi cara kita nambahin koefisien tuh kita harus make sure angka apapun yang dikali itu dengan 2 bisa jadi 12. Jadi caranya gini kalau saya bingung. Kan kita kelebihan 12 ya, dan kita tahu kita punya indeks 2. Kita tinggal ambil aja ini 12, oke? 12 dari yang sebelah yang berkelebihan dengan indeks yang ada di sini. Oke, kita tinggal bagi aja. 12 bagi 2 itu hasilnya 6 ya. Nah, berarti di sini kita 6. Tambahin koefisien 6.
Oke, jadi di sini sudah setara belum ya? Kita cek ya. Kita cek sama-sama. Kita punya 4 fosfor. Oke, di sini 6Cl2 ya. Kita punya koefisiennya 6, indeksnya 2. Maka 6 dikali dengan 2. Di sini hasilnya bukan 2 lagi, tapi menjadi 12. Oke, jumlah atom Cl di sini, di sisi reaktan, atau sebelah kiri, menjadi 12. Nah, di sini kita sudah cek, kita punya 4 fosfor. Karena dia nggak punya indeks, jadi yang mempengaruhi jumlah atom si P ini hanya koefisiennya. Maka 4P di sini ya, kakak belum edit ya. Kita jadi di sini ada 4. Setelah kita nambahin koefisien. CL3-nya bagaimana? Kita tiga kalikan aja dengan indeksnya 3 kan? Kita kalikan dengan 4. Itu koefisiennya 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, jadi sudah setara ya. Ternyata begini cara menambahkannya. Kita menambahkan koefisien 6 di sisi sebelah kiri di CL2. Dan kita juga nambahin koefisien sebesar 4 di sebelah kanan di PCl3. Oke, jadi sudah clear ya. Oke, kita lanjut. Sebetulnya kakak di sini gampang banget. Kakak cuma mau ngeliat kalian sudah bisa ngitung nggak si reaktan sama si produknya. Nah, di sini ada jawaban dari Arga nomor 9. Oke, tunggu sebentar ini. Tadi yang sudah jawab apa? Oke. Nah, di sini sisi reaktan atau sebelah kiri ya. Kalau namanya reaktan itu sebelah kiri. Oke, dan produk itu ada di sebelah kanan. Jadi itu nama-namanya ya. Nah, kalau lain kali kakak bilang, oh sisi reaktan, nah kalian udah tahu, oh yang di sebelah kiri. Kalau kakak bilang sisi produk, maka dia di sebelah kanan. Jadi gitu ya. Nah, di sini kita ngeliat indeksnya, dia nggak punya koefisien, maka kita anggap aja 2 kali 1. Maka di sini, ini mungkin kakak hapus aja yang di sini ya, biar kebaca. Oke, wait. Di sini kita tulis merah, di sisi reaktan, kita punya atom H, itu indeksnya 2. Maka jumlah atom H-nya 2. Di sini kita punya oksigen, di sini juga 2. Oke, benar ya, karena indeksnya 2. Nah, kemudian kita di sebelah kiri, sorry, di sebelah kanan atau sisi produk, nah kita di sini ada H juga. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kenapa kita jangan nambah unsur, kan dia sudah sama ya, sebelah kiri dan kanan pasti sama. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya di sebelah kiri hanya oksigen hidrogen, lalu tiba-tiba di sebelah kanan itu namanya muncul sulfur atau muncul es, itu nggak mungkin. Jadi pasti sulfur itu juga ada di sebelah kiri. Dia hanya sebetulnya yang namanya kimia itu dia nggak mungkin ya ada tiba-tiba pembentukan molekul baru atau yang hilang bisa gini. Di sini ada oksigen loh tiba-tiba kok hilang di sebelah kanan tuh nggak mungkin. Dia hanya berubah bentuk aja, dia terpecah, oke? Terpecah atau membentuk suatu unsur yang lebih besar, satu senyawa. Jadi unsur-unsur ini hanya bisa membentuk senyawa dari unsur menjadi senyawa atau dari senyawa dia terpecahkan menjadi unsur. Ini nggak mungkin ya tiba-tiba muncul unsur baru yang misalnya kok di reaktan nggak ada tiba-tiba di produk ada atau misalnya kok tadi di reaktan ada tiba-tiba di produk kok hilang itu nggak mungkin ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba gitu mungkin harus dicek apakah kalian salah baca atau salah lainnya. Jadi gitu ya, sedikit tips dari kakak. Di sini hidrogennya 2, kita ngeliat indeks karena nggak punya koefisien, jadi langsung aja 2 kita tulis. Nah, sedangkan si oksigen ini kita tulis aja 1. Kenapa? Karena dia nggak punya koefisien dan dia juga nggak punya indeks ya. Indeks itu angka kecil sebelahnya, nggak ada. Maka kita anggap 1. Gitu ya. Jadi sudah benar di sini jawaban Arga. Oke, tunggu sebentar ya kakak, izin minum. Ini mungkin kita agak telat dikit karena memang kakak kelasnya agak telat ya, nggak apa-apa ya. Kakak harap kalian nggak masalah. Mungkin telat 5 menit aja kok. Kakak nggak akan lama-lamain banget. Sampai kita selesai bahas nomor 10, makan kakak akhiri kelasnya. Oke, kita sudah ngeliat di sini. Oke, kalau misalnya Orlando ingin bagi pendapat untuk nomor 10, boleh diketek aja ya, nggak apa-apa. Oke, nah, kita lihat di sini itu hidrogennya sudah sama ya. Oh, berarti kayaknya nggak harus sedang diubah lagi nih hidrogennya karena di sini ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada 2 nih kalian lihat di sini. Sama-sama 2. Oke, berarti nggak ada harus diubah dulu ya. Kita skip, kita lihat ke oksigennya sekarang. Biasanya kalau yang pertama itu unsur pertama itu sama, maka unsur keduanya kita lihat ke unsur keduanya. Apakah dia sama atau enggak jumlahnya. Ternyata oksigennya beda di sini. Di sebelah kiri ada 2, tapi di sebelah kanan ada 1. Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita tambahkan koefisien ya. Jadi jangan
sudahlah Kak, aku malas gitu. Ngapain harus nambah koefisien? Nanti kan hidrogennya juga terpengaruh Kak jumlahnya. Jadi aku tambahin aja indeks di sebelah ini kan bagus nih jadinya. Hidrogennya 2, oksigennya 2. Ya memang benar ya jumlahnya, tapi itu salah. Jadi itu nggak sah ya kalau misalnya kalian begitu nggak sah. Memang benar ya. Oksigennya 2, hidrogennya 2 ya di sebelah kiri dan kanan sama. Tapi itu nggak sah. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Harus kita ikutin aturan. Kita harus menambahkan menyetarakannya dengan menambahkan koefisien. Nah, jadi di sini karena ada 2, kita tulis saja di sini 2. Nah, udah jadi kan dengan koefisien 2 ini si oksigennya nggak punya indeksnya, otomatis langsung 2 jumlahnya dia ngikut koefisien. Maka kita tulis saja di sini oksigennya 2. Oksigennya sudah setara ya, 2 dan 2. Nah, setiap kali kita juga perlu ingat kalau kita habis nambahin koefisien, terutama yang ada yang dia itu yang berupa senyawa ya, bukan unsur bebas ya, itu kalian harus cek apakah unsur yang di sebelahnya ini tetap sama? Ya pastinya pengaruh ya, biasanya nggak mungkin ya itu sama ya, pasti berpengaruh. Hidrogennya tadi ya setara ya, kiri dan kanan 2. Nah, karena ada penambahan koefisien di sini, ingat ya kalau ada koefisien dan indeks itu ada koefisien dan indeks, maka kita kalikan. Jadi di sini jadi 2 kali 2 nih. Jadinya 4. Ya, yang mungkin kalian pikirkan. Nah, ini jadi nggak setara dong, Kak, jadinya. Yang bagus-bagus hidrogennya 2 tadi di kiri dan kanan sama. Jadi di sini sekarang yang kanan malah ada 4 gitu ya. Tadi bagus-bagus 2, jadi sekarang 4. Jadinya nggak setara dong. Di sini kan jadinya nggak setara nih. Di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 4. Jadi gimana dong? Nah, jadi caranya kita nambahin koefisien lagi di sisi yang sebelah kiri yang kita lihat ada hidrogennya. Wah, ternyata jackpot ya ini ya. Kenapa? Karena hidrogen di sini yang di sebelah kiri ini unsur bebas. Nah, unsur bebas enak banget itu. Kalian nggak perlu ngecek lagi kenapa? Karena dia itu nggak punya keterikatannya. Jadi kalau kita nambahin koefisien sebanyak apapun ya dia cuma mengaruhi hidrogen di sisi kiri itu aja. Jadi dia nggak akan mengaruhi jumlah atom unsur lainnya seperti yang H2O tadi ini. Gitu ya. Jadi dia bagusnya di situ. Jadi di sini, sorry ini kok malah kecoret. Nah, kita tinggal tambahin aja. Gimana caranya biar em, 4 ini, sorry 2 ini setara sama 4. Nah, kita perlu lihat di sini kita punya indeks. Dan di sini hidrogennya 4. Seperti tadi kakak bilang, jumlah yang berkelebihan, ini jumlah berkelebihan itu sisi kanan ya, yang jumlahnya 4, yang lebih banyak. Jumlah atom H-nya itu kita bagikan dengan indeks. Oke, dengan indeks di sini. Indeksnya di sini ada 2. Maka kita bagikan 2. Maka 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka jumlah koefisien yang perlu kita taruh di H2 ini agar setara kita harus tambahkan 2. Maka di sini adalah 2H2. Oke. Jadi 2H2 itu ingat di sini koefisiennya 2, indeksnya 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi sudah sama ya sekarang ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini ada O2. Kita lihat indeksnya masih sama di sini O2. Oke. Tinggal 1 menit lagi. Ini 4. Nah, di sini juga sama 2 kali 2 koefisien dan indeks 2 kali 2 sama dengan 4 dan di sini oksigennya nggak punya indeks hanya punya koefisien maka dia ngikut koefisiennya menjadi 2 jadi sudah setara ya. Oke, ini pas jam 7 kita kakak sorry ya kakak ambil waktunya sedikit untuk ngebahas nomor 10 jadi kita bisa ngelihat apakah benar jumlahnya segini. Kita cek itu aja ya, kita menyetarakannya minggu depan aja. Nah, di sini kata harga di sini AL-nya 21. Oke, setelah disetarakan ya. Setelah setara sisi reaktan. Oke. Oke, tapi bagus ya di sini Abga sudah berhasil menyetarakan. Tapi sebetulnya nggak apa-apa juga sebetulnya jawab sebelum diserahkan. Nanti kakak keep ya jawabannya. Kita bahas minggu depan. Oke, di sini itu AL-nya 1, benar. Kakak catat ya di sini ya. Sorry ini ke... Iya, sebentar ya Arga. Kakak cek dulu. Ini oke, kakak sudah balik. Tadi ke ini nggak bisa, kakak nggak bisa keluar ke sini, sorry. Oke, ini kakak scroll dikit ya. Oke, kita cek sama-sama dulu ya, sabar ya. Ini kakak izin hapus ya, karena ini pakai Zoom punya. Oke, jadi di sini itu kita, oke, AL-nya di sini 1, sebelah kanan. Kita punya AL 1. Oke, jadi untuk AL ini udah bener ya 1, karena nggak ada AL lain di sini. 1 ini aja, dan dia nggak punya indeks yang koefisien, maka kita anggap 1. H-nya juga 1, Cl-nya 1.
Oke, udah benar ya. Nggak ada koefisien, nggak ada indeks, maka satu-satu kita anggapnya. Kita ganti lagi warnanya. Untuk sebelah, sorry, ini yang sebelah, yang warna hijau itu sebelah kanan ya maksud kakak ya, walaupun terbalik ya. Sorry kalau bikin bingung, ini di sini maksudnya. Nah, ini yang ini. Oke, itu ya. Nah, ini ya, L ini kita sama dengan satu. Kenapa? Karena dia juga nggak punya indeks dan nggak punya koefisien di sini. CL-nya kita 3, karena ada indeks 3 di situ ya. ACL 3 ini. Maka kita anggap 3 di sini. Jumlahnya di sini hidrogen juga H2. Oke, gitu ya. Sudah benar ya berarti ya di sini ya. Kakak cek. 1, 3, 2 ya. Jawaban Arga benar. Oke, jadi sebelum direaksikan jumlah atomnya itu ya untuk untuk aluminium, hidrogen dan klorida untuk sisi produk dan sisi reaktan jawaban Arga sudah benar ya. Nah, untuk setaranya kita jawab aja tapi kakak jelasinnya minggu depan. Kakak izin jawab aja. Oke. Jadi di sini kakak tulis saja pakai pena yang dari aplikasi kakak. Nah, ini dari sisi reaktan tuh ada 2 AL-nya. Benar ya? 2 AL dan ini 6 HCl. Jadi ini 6 H, 6 Cl. Jadi itu sudah benar sebenarnya. Nah, cuman di sisi produk ya. Sisi produk sebenarnya kalau misalnya oke dari sisi reaktan sebenarnya jawaban Arga sudah benar ya, ada 2 L dan ini. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kalau namanya menyetarakan reaksi itu dia pasti sama ya untuk sisi produk dan sisi reaktan. Jadi nggak mungkin AL-nya di sebelah reaktan 2 sebelah produk satu. Jadi dia harus sama. Nah, mungkin Arga maksudnya koefisiennya ya. Nah, kalau untuk koefisiennya ini kakak jawab aja. Jadi AlCl3 ini nanti dia akan 2L. Karena sini 2L otomatis di sebelah kanan juga harus 2L ya. Dan satu-satunya yang ada L tuh hanya ada di senyawa AlCl3. Oke? Jadi jadi sudah pasti bakal nambah koefisien di sini. Pasti 2. Oke? Dan kakak nggak akan jelaskan panjang lebar lagi biar kita selesai. Dan ini ya, sebetulnya ini reaksi setaranya. 2L, 6HCl, 2LCl3, dan 3H2. Jadi ini agak panjang ya dibandingkan yang 2 soal sebelumnya. Tapi nggak susah kok. Nanti kakak jelaskan secara simpel nanti, minggu depan. Oke? Jadi ini jawabannya. 2L, 6HCl, 2S3, dan 3H2. Oke? Jadi ini jawaban setaranya. Dan ini ada penambahan koefisien semua. Jadi kalau yang tadi itu kan ada yang nggak nambahin koefisien. Jadi di sini itu kan tadi di sini ya. Ini kakak tulis jawabannya aja. Dan di sini ya di 2. Dan ini kakak hapus ya. Izin hapus dulu. Di sini tadi 6. Dan di sini itu 4. Jadi nggak semuanya kan kita P4 nggak ditambahin apa-apa, O2 juga nggak tambahin koefisien. Tapi kalau nomor 10 ini semuanya ditambahkan koefisien. Nanti setelahnya prosesnya gimana, kok bisa begini kakak jelaskan. Tapi untuk jawaban Arga tadi sudah benar untuk menghitung jumlah atom sebelum disetarakan. Dan jawabannya untuk yang sisi reaktan tadi setelah disetarakan juga jawaban Arga sudah benar ya untuk sisi reaktan. Cuma sisi produknya perlu sedikit dibenerin aja. Oke? Oke, jadi itu aja dari kakak. Terima kasih semuanya telah hadir. Oke. Nah, kita sampai jumpa lagi minggu depan dan kita akan bahas soal lagi ini. Oke, jadi nanti minggu depan kakak akan bahas kenapa nomor 10 bisa begini hasilnya. Oke, terima kasih semuanya. Kakak izin close kelasnya ya. Dadah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.